Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debbie Dwi Erika, stambuk A241-17038. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan fisika di Universitas Tadulako. Jadi tujuan pembuatan video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah komputer dalam pembelajaran fisika. Teman-teman, apakah kalian pernah bermain game Angry Birds? Jika kalian pernah bermain game ini, kalian pasti tahu gerak apa yang terbentuk ketika hewan ini kita tembakan. Ya, benar, gerak parabola. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu gerak parabola. Gerak parabola juga dikenal sebagai gerak peluru. Dinamakan gerak parabola karena lintasannya berbentuk parabola, bukan bergerak lurus. Contoh bentuk gerak ini dapat kita lihat pada gerakan bola saat dilempar, gerakan pada peluru meriam yang ditembakkan, gerakan pada benda yang dilemparkan dari pesawat, dan gerakan pada seseorang yang melompat maju. Agar kamu memahami materi ini dengan baik, kamu harus memahami terlebih dahulu materi, operasi vektor, gerak jatuh bebas, gerak lurus, GLB, dan GLBB. Untuk mempermudah pemahaman kamu, perhatikan gambar lintasan gerak bola yang ada di samping. Jika kita memperhatikan gambar di samping, kita dapat menyimpulkan bahwa gerak parabola memiliki 3 kondisi. Pada titik A merupakan titik awal gerak benda. Benda memiliki kecepatan awal atau V0. Pada titik B, benda berada di akhir lintasannya. Pada titik C merupakan titik tertinggi benda. Benda berada pada ketinggian maksimal atau disimbolkan dengan Y max. Pada titik ini kecepatan vertikal benda besarnya 0, sehingga VY di titik C sama dengan 0. Gerak parabola merupakan gabungan dari 2 komponen gerak, yakni komponen gerak horizontal sumbu X dan komponen gerak vertikal sumbu Y. Sekarang mari kita bahas kedua komponennya. Komponen gerak parabola sisi horizontal pada sumbu X atau Vx. Yang pertama, komponen gerak horizontal besarnya selalu tetap dalam setiap rentang waktu karena tidak terdapat percepatan maupun perlambatan pada sumbu X. Ax itu sama dengan 0, sehingga Vx sama dengan Vx0 sama dengan Vxt sama dengan konstan. Yang kedua, terdapat sudut θ antara kecepatan benda V dengan komponen gerak horizontal Vx dalam setiap rentang waktu, sehingga Vx sama dengan Vx0 sama dengan Vxt sama dengan V0 cos θ0. Yang ketiga, karena tidak terdapat percepatan maupun perlambatan pada sumbu X, maka untuk mencari jarak yang ditempuh benda X pada selang waktu T, dapat kita hitung dengan rumus X sama dengan V0 cos θ0 dikali T. Kemudian selanjutnya, komponen gerak parabola sisi vertikal pada sumbu Y atau disimbolkan dengan VY. Yang pertama, komponen gerak vertikal besarnya selalu berubah dalam setiap rentang waktu karena benda dipengaruhi percepatan gravitasi pada sumbu Y. Jadi, kamu harus pahami bahwa benda mengalami perlambatan akibat gravitasi AY sama dengan negatif G. Yang kedua, terdapat sudut θ antara kecepatan benda V dengan komponen gerak vertikal atau VY, sehingga VY sama dengan V0 sin θ0 dikurangi GT. Yang ketiga, karena dipengaruhi percepatan gravitasi, maka komponen gerak vertikal VY pada selang waktu T dapat kita cari dengan rumus VY sama dengan V0 sin θ dikurangi GT.
Yang keempat, kita dapat mencari ketinggian benda atau Y pada selang waktu T dengan rumus Y sama dengan V0 sin theta 0 dikali T dikurangi 1/2 GT kuadrat. Selanjutnya, terdapat pula persamaan-persamaan untuk menentukan besaran gerak parabola lainnya, yaitu 1. Apabila tidak diketahui komponen waktu, kita dapat langsung mencari jarak tempuh benda terjauh atau X-max, yakni dari titik A hingga ke titik B, dengan menggabungkan kedua komponen gerak. Komponen gerak horizontal yaitu X-max sama dengan V-max dikali T-max. Komponen gerak vertikal T di titik C sama dengan VY0 per G. Dengan mensubstitusikan kedua persamaan, kita mendapatkan persamaan X-max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta 0 per G. Yang kedua, kita dapat pula langsung menghitung ketinggian benda maksimum atau Y-max dengan persamaan Y-max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta 0 per 2G. Yang ketiga, selain itu, dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita dapat mencari kecepatan benda jika kedua komponen lainnya diketahui. V sama dengan akar dari V kuadrat X ditambah V kuadrat Y. Jika diketahui kedua komponen kecepatan, kita juga dapat mengetahui besarnya sudut theta yang dibentuk, yaitu dengan rumus tan theta sama dengan VY per VX. Jadi, begitu penjelasan tentang gerak parabola dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.